video baru lagi yang isinya sharing ya teman-teman. Untuk utang janji, sharing di feed Instagram. Jadi di feed Instagram saya yang terakhir nih ya, ada carousel di situ. Saya kasih tahu ada 5 ya. Ada 5 tips nih biar orang join di kamu ya. 3 tips itu udah ada di feed Instagram. Yuk coba cek ke Instagram desmai_traveler_mci. Nah, di situ ada 3 tips nih teman-teman dari 5 supaya orang joinnya di kamu. Apa itu ya? Ada yang udah lihat belum? Oke, bacain aja ya buat yang belum lihat nih. Ada 3 dari 5 tips nih biar orang join di kamu. Ya, yang pertama, miliki kemampuan komunikasi yang baik secara online maupun offline. Kedua, belajar peka tentang kebutuhan orang lain, lalu jadi solusi bagi mereka. 3, punya self value sehingga akan memunculkan figur yang disukai. Ya. Jadi itu tuh 3 poin tuh udah pasti ya teman-teman, udah jelas ya. Kalau kita nggak punya skill komunikasi yang baik, mau online ataupun offline, sulit untuk orang memutuskan joinnya sama kita ya. Karena orang mau memutuskan jalanin satu bisnis, dia butuh banyak informasi bisnis, informasi produk, ya kan. Terus juga dibantu untuk pantau progresnya seperti apa kalau dia sudah join gitu. Dan semua itu menggunakan teknik-teknik atau cara-cara komunikasi yang tepat. Kalau online aja, misalnya teman-teman bilang gini, aku tuh ya mbak, orangnya nggak suka ribet, nggak suka basa-basi. Jadi kalau misalnya ada orang WhatsApp aku gitu ya, terus kita bikin janji, terus aku oke dengan janji yang diajukan sama dia, ya udah aku nggak perlu panjang-panjang gitu ya balesinnya. Ya udah aku balas O sama K aja. Yang jelas kan memang seperti itu karakterku gitu. Misalnya, ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman teman-teman dari orang lain. Ya mungkin teman-teman taunya ya aku itu seperti itu gitu, tapi tidak dengan orang lain. Jadi kalau kita mau orang joinnya sama kita, kita memikirkan apa yang mereka suka, bukan apa yang kita suka. Ya, jadi belajarlah komunikasi yang baik, online maupun offline. Terus yang kedua, belajar peka tentang kebutuhan orang lain, lalu jadi solusi bagi mereka. Teman-teman kebayang gak sih kalau misalnya orang itu menghubungi kita karena dia butuh produk sebenarnya. Makanya dia tanya sama kita, Mbak, kira-kira kalau bioglas itu untuk terapi apa aja ya manfaatnya? Terus kita ngejelasin, tapi kita sebenarnya nggak peka dengan kebutuhannya dia. Kita itu lebih menonjolkan bahwa kalau kamu join bisnis ini, kamu akan dapat uang banyak, kembali modalnya cepat, ya kan, tajir dalam waktu singkat. Solusi nggak sih bagi orang lain? Enggak kan? Karena kita nggak peka terhadap kebutuhannya dia. Yang kita tahu adalah apa yang menjadi tujuannya kita. Ya, jadi ada orang yang kita bisa masuk awal dari produk. Ada yang bisa kita masuk awal dari bisnis. Disinilah teman-teman perlu peka untuk mendengarkan dulu dia punya masalah apa. Ya, jangan sampai salah masuk, maka nanti nggak jadi join dianya ya, karena kebutuhannya dia tidak terjawab. Yang ketiga, punya self value sehingga akan memunculkan figur yang disukai. Biar gimana pun ya teman-teman ya, ketika orang lebih banyak kenal kita, itu jalan kita tuh semakin gampang sebenarnya untuk menjangkau orang-orang joinnya sama kita ya. Untuk membuat orang lain mengenal kita, kita perlu banyak usaha. Entah kita bergabung di banyak komunitas, entah kita belajar jadi ekstrovert mungkin ya, terus kayak yang gampang banget kenalan sama orang, atau nilai-nilai yang bisa membuat diri kita menonjol. Entah itu dari kemampuan public speaking kita, entah itu dari kemampuan kita memahami kandungan-kandungan produk yang kita tawarkan, entah itu kita menjadi sosok dominan di mana kita punya pencapaian lebih banyak atau bonus lebih besar ya. Terus juga mungkin secara wawasan dan mindsetnya kita punya lebih banyak
dan lebih baik daripada kebanyakan orang, sehingga ketika kita membagikan apa yang kita tahu kepada orang lain akan melihat sebuah nilai dari dalam diri kita yang dia akan menyukai itu, dia akan kagumi itu, gitu kan. Dan dari situlah biasanya orang semakin yakin untuk join sama kita. Nah, kalau kita nggak pernah mau belajar, teman-teman, nggak mau memperbaiki mindset kita maunya aku begini aja, ya pastilah akan indah pada waktunya, ya akan indah pada waktunya untuk orang lain, ya bukan untuk kita sendiri. Karena dari kitanya tidak ada pertumbuhan, maka tidak akan ada banyak hasil juga yang kita dapat, gitu. Jadi kalau mau lebih banyak orang join sama kita, tambah juga value diri kita. Nah, sekarang masuk ke tips yang keempat. Nah, yang keempat nih gimana Mbak Desmai? Kalau yang keempat ya, kalau menurut saya nih, ya memang harus pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan. Karena kalau secara online ya, kalau saya pribadi itu secara online, dan banyak sekali yang saya lakukan itu, saya pengen orang yang join sama saya itu siapapun. Saya nggak pilih keluarga, nggak pilih teman, siapapun, mau di luar pulau, satu pulau, saya usahakan untuk bisa mereka itu tetap joinnya sama saya. Nah, biasanya saya melakukan pendekatan ya melalui sosial media itu dengan banyak memberi atensi dan empati. Ya, jadi saya pilih ya yang mana nih orang-orang yang memang sudah saya incar gitu ya. Ini kayaknya bagus nih gitu. Dia nih online shop nih. Online shop ini biasanya dia punya customer banyak nih. Jadi saya selalu ada interaksi di Facebooknya dia. Tiap postingannya saya kasih love, ya kan? Terus juga saya komentar di tiap postingannya untuk meninggalkan jejak, gitu. Nanti supaya apa? Postingan-postingan saya akan muncul di berandanya dia. Nah, jadi itu yang namanya algoritma juga, teman-teman. Supaya postingan dia muncul di tempat kita dan postingan kita muncul di tempat dia. Ya, sehingga ada interaksi. Jadi dia akan lihat terus pencapaian kita, ya kan, postingan kita yang happy, yang kita bahagia dengan bisnis ini, gitu. Ya memang kalau yang seperti ini tidak langsung sih teman-teman, yang nggak cepat. Ya ada yang misalnya langsung tembak gitu ya, inbox misalnya, Mbak gimana, mau nggak tahu nih produknya? Wah, kalau kayak gitu sih saya nggak main yang seperti itu ya, karena saya mau menjaga hubungan dari awal itu yang nyaman, gitu. Jadi saya lakukan pendekatan ke sekaligus banyak orang. Itulah hebatnya sosial media. Kita bisa melakukan satu hal ya, tapi banyak ke banyak gitu, ke banyak akun atau ke banyak orang ya. Makanya kenapa online itu sangat scalable, karena kita melakukan satu hal bisa langsung nyebar ke banyak orang gitu. Dan itu kita lakukan rutin, nanti panennya juga akan barengan ya. Jadi seperti itu tuh tips yang keempat ya, maksimalkan pendekatan-pendekatan dengan prospek yang udah kita incar lewat sosial media kita ya. Dan yang terakhir, untuk bikin orang pilih joinnya sama kita, sebenarnya itu satu hal ini penting banget teman-teman, tapi kadang diabaikan ya, yaitu jujur, amanah, dan ramah. Itu 3 hal ya. 3 hal dalam satu poin ya. Jadi jadilah orang yang jujur gitu. Kalau misalnya memang kalau orang beli pendannya 2 gitu ya, jangan dikasih harga satuan, kasihnya harga paket walaupun dia nggak tahu ya. Kalau dia udah beli 2, kasih tahu ada free vouchernya ya, jadi dia bisa ambil hot dealnya. Bisa kayak sekarang promonya tambah 325 bisa dapat 1 pendan lagi. Jangan diem-diem aja, mentang-mentang orang nggak nanya gitu ya, udah dia biarin aja, nggak usah dikasih tahu ya, jangan. Jadi orang itu juga respectnya besar sama kita. Dan ramah ya, ramah itu kalau di online tuh penting banget teman-teman. Jadi jangan kayak yang tadi di poin-poin awal ya, kita balasnya bener-bener kayak cuman oh sama K gitu ya, untuk kasih tahu bahwa oke gitu. Atau misalnya iya, itu kita cuma jawab iya sama A. Sebenarnya nggak ada ruginya juga kan kalau kita tuh ngebales itu dengan cara yang ramah gitu ya, hurufnya banyak misalnya, ya nggak ada ruginya juga kan, nggak bayar gitu. Cuman itu di perasaannya orang, dia akan lebih nyaman ketika kita lebih ramah, lebih terasa menyenangkan. Jadi nggak ragu teman-teman untuk pilih joinnya sama kita. Bahkan kalau saya pribadi, saya lebih suka menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya sama saya lewat WhatsApp misalnya gitu ya.
maupun dari YouTube gitu. Dari YouTube biasanya nanti masuknya kan ke Instagram, masuknya ke WhatsApp, itu saya akan minta izin untuk menjawab pakai voice. Jadi kalau pakai voice saya bisa atur nadanya, intonasinya naik turun, saya bisa isi dengan ketawa-ketawa kecil gitu ya. Saya bisa isi juga dengan sapaan-sapaan gitu, yang lebih manja gitu kan. Jadi terasa bahwa kita itu orang yang menyenangkan gitu. Jadi kalau saya lebih suka mengajukan diri menjawab pakai voice, karena kalau kita nge-text yang dibaca orang belum tentu sama dengan yang kita tulis gitu. Kan nggak ketahuan nadanya, ya kan, penjelasannya yang terasa lebih nyaman itu seperti apa. Ya, jadi kalau saya tuh kayak gitu ya. Jadi poin yang nomor 5 adalah jujur, amanah, dan ramah. Nah, jadi sesimpel itu teman-teman untuk orang-orang supaya milih joinnya tuh sama kita. Ada 5 poin tadi. Oke deh, ya jadi video kedua sudah terjawab semua 5 poin untuk 5 tips untuk bikin orang pilih join di kamu ya. Semoga bermanfaat dan aplikasikan semua ke progresnya teman-teman semua, dijamin nanti rasanya jos ya. Bayangin kalau banyak yang antri join sama teman-teman. Aduh. Ya kan? Pokoknya sedap banget gitu. Bukan kita yang ayo dong kamu belinya sama aku dong, bukannya kayak gitu, tapi orang yang ngantri joinnya sama kita. Mau lah, masa enggak. Ya, kita ketemu lagi di video lainnya lagi ya. Thank you. Selamat praktek, selamat action, dan good luck semuanya. Bye, Desma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.